Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 1 November tahun 2025 adalah Hari Raya Semua Orang Kudus. Pada awalnya, Hari Raya ini hanya dirayakan di lingkungan Gereja Timur untuk menghormati para saksi iman yang telah mati bagi Kristus dalam usahanya mewartakan iman Kristen. Namun lambat laun perayaan ini pun populer di lingkungan Gereja Barat, khususnya di Roma, untuk menghormati para kudus. Secara istimewa, hari ini dirayakan untuk menghormati segenap anggota gereja yang oleh jemaat perdana disebut Persekutuan Para Kudus. Mereka adalah orang-orang yang telah memelihara imannya dengan baik sampai akhir hidupnya di dunia ini, sehingga memperoleh ganjaran yang besar di surga. Di antara mereka yang berbahagia itu, teristimewa tampil para santo santa, beato beata, sebagai perintis jalan dan penuntun bagi kita semua yang masih berjuang di dunia ini. Bersama mereka, kita menantikan kebahagiaan kekal bersama Kristus di surga. Kebahagiaan dan kemuliaan itu tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata manusiawi seperti yang diungkapkan oleh Santo Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bersama dengan para kudus, kita berdoa dan berjuang untuk menikmati kebahagiaan kekal yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang berharap dan percaya padanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 7 ayat 2 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 14. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta
dan di hadapan Anak Domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua, dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah, tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dipanggil menjadi kudus. Hari ini adalah hari raya semua orang kudus. Pada hari ini, kita mengenang orang-orang terkasih yang telah meninggal dunia dengan cara yang istimewa. Mereka istimewa karena selama hidup, mereka menunjukkan teladan kebaikan dan pengorbanan seperti yang telah diajarkan Yesus. Setiap kali seseorang hampir meninggal, entah karena penyakit serius yang diderita atau karena kematian orang terkasih, pertanyaan-pertanyaan penting sering muncul. Apa yang ada di balik kehidupan duniawi ini? Apa tujuan akhir kita? Bagaimana tujuan akhir kita seharusnya memengaruhi cara kita menjalani hidup di sini dan saat ini? Hari raya semua orang kudus ini mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Saudara-saudara terkasih, bacaan-bacaan hari ini menyingkapkan wajah sejati para kudus. Dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu, Yohanes melihat kerumunan besar tak terhitung jumlahnya dari segala bangsa, suku dan bahasa yang mengenakan jubah putih. Mereka adalah orang-orang yang mencuci jubahnya dalam darah anak domba. Kekudusan mereka bukan hasil usaha semata, tetapi karena rahmat Kristus yang menyucikan. Setelah kematian ini, menurut Santo Yohanes dalam bacaan kedua, kita akan melihat Allah sebagai kasih. Allah sebagai kasih melampaui kehidupan duniawi ini, kita akan menjadi penuh kasih sebagaimana Allah mengasihi. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari hidup kita adalah menjadi sepenuhnya hidup dengan kehidupan Allah, yaitu kehidupan kasih. Injil Matius memberikan peta jalan menuju kekudusan atau menuju pada kehidupan kasih, yakni sabda bahagia. Yesus menegaskan bahwa bahagia bukanlah soal harta atau kuasa, melainkan kerendahan hati, kemurnian hati, kelembutan, kerinduan akan kebenaran, kemurahan hati, kesetiaan di tengah penganiayaan. Jalan ini bukan mudah, tetapi di sanalah tersimpan kebahagiaan sejati. Yesus tahu bahwa satu-satunya cara kita dapat mengalami semua ini
sesuai dengan kehendak Allah adalah dengan melepaskan kebutuhan kita akan kepentingan diri sendiri dan menyadari kedalaman kebutuhan sejati kita, yaitu kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja mengajak kita melihat kekudusan bukan sebagai sesuatu yang jauh dan mustahil, melainkan panggilan setiap orang beriman. Para kudus yang kita rayakan adalah saksi bahwa rahmat Allah bekerja dalam kelemahan manusia. Kita juga dipanggil menjadi kudus di tengah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan sehari-hari. Janganlah takut melangkah di jalan sabda bahagia. Kita tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk memulai. Cukup membuka hati bagi rahmat Allah, membiarkan Dia yang menyucikan kita. Dengan begitu, hidup kita pun bisa menjadi lukisan indah yang memantulkan wajah Allah bagi dunia. Semoga demikian. Amin.